Sidrap News. Selamat siang sahabat Bawaslu. Kembali lagi dalam program Bawaslu Sidrap News. Dalam rangka melakukan evaluasi terhadap pengelolaan JDIH, Bawaslu Kabupaten Sidendeng Rempang melaksanakan rapat evaluasi pengelolaan JDIH pada Jumat 18 Maret 2022. Rapat tersebut berlangsung di ruang sidang Bawaslu Kabupaten Sidrap yang dihadiri oleh Koordinator Divisi Hukum dan Datin Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua dan anggota, Polsek serta seluruh jajaran pegawai Bawaslu Kabupaten Sidendeng Rempang. Dalam kesempatan tersebut, Dr. Adnan Jamal menyampaikan tanggapannya terhadap pengelolaan JDIH Bawaslu Kabupaten Sidendeng Rempang. Baik, terima kasih. Berdasarkan hasil rapat evaluasi tata kelola JDIH yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Sidrap pada hari ini, yang mana agenda ini adalah salah satu agenda pokok di tahun 2022. Makanya kegiatan ini akan berlangsung di 24 kabupaten. Salah satunya yang pada hari ini adalah Kabupaten Sidrap. Dari hasil evaluasi tersebut, saya kira pertama kita sudah beridentifikasi beberapa kendala di dalam tata kelola JDIH Bawaslu Kabupaten Sidrap. Walaupun secara umum ya Bawaslu Kabupaten Sidrap telah melaksanakan tata kelola JDIH sehingga produk-produk hukumnya kita kalau tidak salah sejak tahun 2017 sampai sekarang bisa kita akses ya lewat laman JDIH Bawaslu.id. Namun demikian tentu ke depan dari hasil evaluasi tadi kendala-kendala tersebut tentu akan diperbaiki baik dari sisi manajerial, teknis administrasi dan teknis fasilitasi, sehingga dipastikan pengelolaannya itu benar dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan, baik dari sisi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Pelayanan Publik, Perpres 33 tahun 2012, dan khususnya lagi yang berlaku di Bawaslu adalah Perbuas nomor 7 tahun 2020. Dan saya optimis Bawaslu Kabupaten Sidrap, saya melihat berarti ada komitmen kolektif ya untuk bersama-sama mengkonsolidasi kelembagaan dalam pelaksanaan tupoksinya. Salah satunya adalah bagaimana tata kelola JDIH ini sebagai salah satu bentuk layanan informasi kepada publik melalui produk hukumnya yang dapat diakses di laman JDIH Bawaslu.id akan lebih baik ke depan. Lebih lanjut, beliau menjelaskan mengenai kiat yang dapat dilakukan dalam mengelola JDIH dengan baik. Iya, saya kira ini secara umum teman-teman di Bawaslu Kabupaten Sidrap, saya melihat dari komitmennya baik dari unsur pimpinan, ketua dan anggota maupun dari seluruh unsur sekretariat yang dipimpin oleh Pak Polsek punya komitmen untuk memperbaiki dan lebih menata lembaga ini lebih baik ke depan. Saya kira adalah memastikan semua pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang termasuk dalam tata kelola JDIH itu pertama menghasilkan produk hukum yang berkualitas, dan ketika produk hukum tersebut bersyarat untuk dipublish kepada publik menurut ketentuan regulasi, itu dipastikan benar-benar menurut tata cara peraturan perundangan, terutama dari pembentukannya dan penyebarluasannya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu bukan hanya aspek yuridisnya, di sana ada aspek manajerialnya, teknis administrasi dan yang lain, agar tetap bekerja secara terukur, tertib, cermat ya di dalam melaksanakan tugas, baik di unsur pimpinan maupun di unsur sekretariat. Dan saya optimis Bawaslu Kabupaten Sidrap, saya tahu persis memiliki komitmen untuk mengawal kerja-kerja atau mengabdi di lembaga ini
sesuai tugas fungsi dan wewenangnya yang diberikan oleh peraturan perundangan. Saya kira itu. Ditemui usai kegiatan, Koordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sidrap, Hatim SH, memaparkan harapannya mengenai kegiatan evaluasi pengelolaan JDIH. Ya, saya kira bahwa kegiatan tadi sebagai evaluasi pengelolaan JDIH, jadi saya berharap ke depan bahwa kerja-kerja kita sesuai dengan fungsi yang diatur dalam undang-undang dan terkhusus kepada regulasi yang mengatur JDIH itu kita kerjakan sesuai dengan kewenangan, dan ya ke depan kita mesti berkomitmen bahwa kerja-kerja kita terutama di JDIH itu mesti dilakukan secara cermat, teliti dan terukur sesuai dengan regulasi di JDIH. Sekian program Bawaslu Sidrap News kali ini. Tetap nantikan program Bawaslu Sidrap News melalui YouTube channel Humas Bawaslu Sidrap. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Sampai jumpa.